Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang telekomunikasi dan jaringan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas satu persatu. Adapun terkait dengan tujuan pembelajaran dari materi ini adalah untuk menjelaskan fitur-fitur jaringan telekomunikasi dan mengidentifikasi teknologi utama dalam pembuatan jaringan. Yang kedua, mengevaluasi media transmisi, jenis jaringan, dan layanan jaringan bersifat alternatif. Ini merupakan tujuan dari pembelajaran telekomunikasi dan jaringan. Untuk melihat proses telekomunikasi dan jaringan, kita bisa melihat pada gambar ini, kita bisa berangkat dari permasalahan yang sering dihadapi oleh suatu perusahaan. Yang pertama adalah terkait dengan pemilihan lokasi yang terbaik. Perusahaan akan memilih tempat yang terbaik untuk memasarkan atau untuk menempatkan produk-produk yang telah diciptakan. Yang kedua, untuk melihat persaingan yang ketat. Jadi pada masa sekarang yang namanya tingkat persaingan perusahaan sangat ketat. Perusahaan berusaha mencari celah pasar yang bisa untuk dimasuki. Dari berbagai macam permasalahan ini, artinya ada beberapa pihak ya, terdiri dari manajemen, dari organisasi, dari teknologi yang akan membuat suatu perancangan. Yang pertama dari sisi manajemen akan merancang strategi jaringan. Yang kedua, manajemen akan memantau tingkat dan biaya pelayanan. Yang kedua, dari sisi organisasi akan merancang kembali proses yang berhubungan dengan tamu. Jadi ketika ada suatu hubungan dengan pihak lain, akan dipermudah dengan cara merancang ulang proses hubungan antara organisasi dengan tamu atau dengan konsumen atau juga dengan masyarakat. Yang kedua, organisasi juga berperan untuk merancang kembali fungsi-fungsi kerja. Dari sisi teknologi, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, juga dilakukan instalasi. Yang pertama terkait dengan memasang jaringan IP, yang kedua memasang LAN, yang ketiga memasang klien-klien nirkabel, dan yang keempat menghubungkan ke basis data pelanggan. Ketiga sisi ini atau ketiga bidang ini nantinya akan tergabung dalam sebuah sistem informasi yang dapat menyediakan akses nirkabel mobile pada pelanggan, juga menyediakan layanan data serta suara nirkabel. Maka dari sistem informasi akan didapatkan solusi bisnis. Yang pertama adalah untuk meningkatkan pelayanan, baik itu kepada masyarakat, baik itu kepada konsumen, maupun kepada pihak lain yang terkait atau terhubung dengan perusahaan. Yang kedua juga dapat meningkatkan pendapatan. Ini merupakan proses telekomunikasi dan jaringan pada sebuah perusahaan. Terkait dengan pengertian telekomunikasi merupakan sebuah teknik atau cara yang digunakan untuk mengirimkan sebuah informasi, di mana informasi tersebut bisa berupa tulisan, bisa berupa suara, bisa berupa gambar, ataupun objek lainnya. Di dalam sebuah telekomunikasi juga dapat menyampaikan data dari satu tempat ke tempat lainnya yang memiliki lokasi berjauhan. Maka dari pengertian telekomunikasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa telekomunikasi adalah sebuah cara atau sebuah teknik untuk mengirimkan data kepada pihak lain yang jaraknya bisa berjauhan atau tidak dalam suatu tempat yang sama. Di dalam telekomunikasi terdapat beberapa unsur. Yang pertama terkait dengan pengirim pesan. Di sini pengirim pesan berarti ada seseorang yang mengirimkan data. Yang kedua terdapat pesan atau data yang dikirim. Yang ketiga ada media yang digunakan untuk mengirim pesan.
Yang keempat ada penerima pesan, dan yang kelima ada pengaruh atau efek atas pesan atau data yang dikirim atau diterima oleh penerima. Ini merupakan 5 unsur di dalam telekomunikasi. Efek atas adanya suatu telekomunikasi yaitu dapat memberikan pengaruh kepada penerima pesan, sehingga hal ini dapat sesuai dengan kehendak dari pengirim pesan. Pengirim pesan akan mengirimkan sebuah data atau sebuah perintah, dan nantinya ketika penerima pesan dapat menjalankan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengirim pesan. Ada 3 tataran pengaruh dalam diri komunikan. Yang pertama ada kognitif, yaitu seseorang yang menjadi tahu atau menjadi lebih memahami akan sesuatu. Yang kedua ada afektif, ya. Jadi penerima pesan bisa bersikap tertentu atas pesan atau atas data yang diterima. Yang ketiga terkait dengan konektif, yaitu adalah sebuah tingkah laku yang dapat berasal atas pesan yang dikirim, sehingga membuat seorang itu mampu melakukan tindakan tertentu. Ini merupakan efek dari telekomunikasi. Adapun dasar sistem telekomunikasi, bisa kita lihat. Yang pertama ada message source, di mana pesan ini akan dikirimkan yang nantinya dari encoder menjadi sebuah sinyal. Sinyal yang dalam transmitter akan menjadi sebuah transmisi medium, dan nantinya akan diterima, yang sinyal sudah dikirimkan tadi diterima melalui receiver, sehingga dapat diterjemahkan di dalam decoder. Nah, pesan itu bisa dapat sampai oleh penerima pesan, atau pesan yang telah ditujukan dapat diketahui, dapat dipahami sebagai sebuah pesan yang sangat bermanfaat. Ini merupakan dasar sistem telekomunikasi. Untuk komponen pembangun telekomunikasi, teman-teman bisa melihat di sini. Yang pertama ada seperangkat PC, ada seperangkat komputer yang nantinya akan menjadi sebuah pengirim pesan yang dikirim melalui jaringan komputer, nantinya akan diterima oleh pihak lain, dan pesan itu juga akan dibuka melalui perangkat PC. Yang kedua ada jaringan telepon. Jaringan telepon ini juga akan mengirimkan pesan suara, nantinya akan menjadi sebuah alat komunikasi antara pengirim pesan dengan penerima pesan. Yang ketiga ada broadcast network, di mana jaringan yang telah dikirim akan membantu sebuah pengiriman data. Nanti dapat dilihat di dalam sebuah perangkat komputer atau perangkat elektronik lainnya yang bisa digunakan untuk membaca pesan. Ini merupakan komponen pembangun telekomunikasi. Di dalam sebuah dunia bisnis, ada keterkaitan antara telekomunikasi dengan jaringan. Ini sangat berkaitan dengan tren utama. Jadi saat ini sedang banyak digunakan beberapa perlengkapan yang mampu menunjang kegiatan bisnis. Pun yang telah menjadi tren sekarang adalah terkait dengan tren industri, juga berkaitan dengan tren teknologi serta tren aplikasi bisnis. Ketiga tren utama ini yang nantinya akan mempengaruhi sebuah operasional perusahaan. Tren industri merupakan industri apa yang sekarang sedang banyak dilakukan oleh perusahaan atau oleh pebisnis. Jenis industri yang menjadi pilihan nanti akan membuat telekomunikasi itu memberikan peran. Yang kedua ada tren teknologi. Penggunaan teknologi yang mampu menunjang kegiatan bisnis menjadi pilihan utama bagi pebisnis. Yang ketiga adanya tren aplikasi bisnis. Menggunakan aplikasi yang seperti apa? Tentunya adalah aplikasi yang mampu memberikan hubungan atau kemudahan bagi konsumen atau bagi masyarakat. Dan nantinya ketika dia menggunakan aplikasi tersebut bisa mengetahui beberapa jenis pilihan
yang dapat bermanfaat dan serta memberikan kemudahan dalam mendapatkan baik produk maupun jasa. Jaringan komputer merupakan sebuah rangkaian yang dapat menunjang aktivitas komunikasi, terutama telekomunikasi. Di sini kegunaan dari jaringan komputer adalah dapat menghubungkan komputer antara dua karyawan atau lebih secara bersama-sama di dalam kantor yang sama. Jaringan ini akan memudahkan aktivitas operasional atau dapat menunjang suatu pekerjaan di dalam sebuah perusahaan. Jaringan komputer dapat mengirimkan pesan atau dapat memudahkan karyawan dalam mengakses suatu data. Di dalam jaringan komputer terdapat beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah terkait dengan kartu antarmuka jaringan. Ini merupakan setiap komputer di dalam sebuah jaringan memuat perangkat antarmuka jaringan atau Network Interface Card, sering disingkat dengan NIC. Di dalam seperangkat alat komputer, pada masa sekarang terdapat NIC di dalam motherboard. Yang ketiga adalah terkait dengan medium koneksi yang bisa menghubungkan komponen jaringan yang terdiri dari kabel telepon, dari kabel koaksial, dari sinyal radio, dan jaringan Wi-Fi. Mungkin teman-teman ada yang belum mengetahui terkait dengan kabel koaksial. Kabel koaksial merupakan sebuah kabel yang di sisi luarnya nanti ada pembungkus ya, ada sebuah lapisan, bisa itu berupa aluminium atau pembatas, ya. Nanti di dalamnya ada serabut-serabut yang kecil. Atau kalau teman-teman di rumah sering digunakan sebagai kabel jaringan televisi. Ini merupakan jaringan komputer yang kita ketahui yang di dalamnya adalah beberapa perangkat. Hal lain yang perlu kita pahami di dalam jaringan komputer ada sistem operasi jaringan atau Network Operating System, disingkat dengan NOS. Ini mengarahkan dan mengelola komunikasi pada jaringan dan mengkoordinasi sumber daya jaringan. Network Operating System terletak pada setiap komputer di dalam jaringan atau dapat terletak pada komputer server terdedikasi. Artinya apa? Jaringan itu akan memiliki sebuah switch dan hub yang bertindak sebagai titik koneksi antar komputer. Hub merupakan sebuah perangkat sederhana yang menghubungkan komponen jaringan serta mengirimkan pada paket data semua perangkat lainnya. Sedangkan switch memiliki kemampuan lebih dari hub yang nantinya dapat menyaring serta meneruskan data ke tujuan tertentu pada jaringan LAN. Ini beberapa hal yang kita pahami, harus kita ketahui di dalam jaringan komputer untuk menunjang telekomunikasi. Lihat di sini, nah ini merupakan contoh jaringan komputer sederhana, di mana dalam sebuah PC ada NIC ya, itu akan digunakan untuk menunjang jaringan agar masing-masing pihak itu dapat mengakses. Di dalam sebuah PC akan terhubung dengan switch. Jadi switch itu yang akan memisahkan antara PC satu dengan PC lainnya. Switch juga akan didukung oleh NOS ya. Ini sebagai sebuah server. Juga akan terhubung lagi dengan router. Router ini yang menghubungkan dengan jaringan internet lainnya. Jadi suatu jaringan komputer sederhana ini akan sangat bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Di masa sekarang, semua kegiatan di dalam sebuah perusahaan didukung oleh jaringan internet. Teman-teman semua yang terhormat, bisa kita lihat di sini ada infrastruktur jaringan perusahaan, di mana jaringan perusahaan ini akan menghubungkan beberapa komponen. Yang pertama, ada masyarakat atau ada konsumen, juga pengguna dari layanan perusahaan bisa melalui smartphone
bisa melalui handphone, atau juga bisa menggunakan jaringan telepon. Nantinya sistem ini akan terhubung dengan penyedia layanan telepon. Kita tahu ada yang namanya layanan konsumen, biasanya akan memberikan layanan berupa telepon secara gratis. Yang kedua, ada situs atau web yang bisa diakses oleh beberapa pihak. Nantinya situs atau web itu terhubung dengan beberapa perangkat komputer atau beberapa perangkat laptop yang bisa digunakan oleh karyawan perusahaan. Semua jaringan ini pasti terkoneksi oleh internet. Juga ada penggunaan jaringan WiFi yang tidak sudah menggunakan kabel lagi, sehingga bisa memudahkan bagi karyawan untuk mendapatkan data yang diinginkan. Ini merupakan infrastruktur jaringan perusahaan. Terkait dengan teknologi utama dalam jaringan internet, ada komputasi klien dan server, di mana komputasi klien dan server merupakan model komputasi yang terdistribusi, di mana beberapa tenaga pemrosesan yang ditetapkan dalam komputer klien yang kecil serta tidak mahal. Ini sebagai pengendali dalam pengguna, serta tersimpan di dalam PC maupun di dalam laptop serta perangkat genggam seseorang, atau yang bisa dimiliki oleh sebuah perusahaan. Yang kedua, ada paket switching. Paket switching merupakan metode yang digunakan untuk membagi beberapa pesan menjadi beberapa paket. Pesan yang dikirim dibagi-bagi menjadi beberapa paket agar mudah untuk proses pengiriman serta proses penggunaan pesan tadi. Yang ketiga, terkait dengan transmisi kontrol protokol atau internet protokol, ini digunakan sebagai sebuah standar dalam penggunaan jaringan internet. Nantinya kontrol ini bisa membantu perusahaan sejauh mana penggunaan layanan tersebut di dalam menunjang kegiatan bisnis. Jaringan internet dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama terkait dengan Local Area Network atau LAN. Ini menghubungkan beberapa perangkat yang nantinya dalam jangkauan yang terbatas, bisa dalam satu area atau rata-rata bisa dalam jangkauan 500 meter. LAN ini sering digunakan di dalam sebuah perkantoran untuk memudahkan aktivitas bisnis. Sedangkan terkait dengan Wide Area Network atau WAN, lebih menjangkau area yang luas. Ini bisa terkait dengan antar negara, terkait dengan antar pulau, yang menjadikan jaringan ini sangat optimal untuk mengirimkan pesan atau untuk mengirimkan data tanpa terhalang oleh jarak dan waktu. Adapun media transmisi fisik yang digunakan untuk menunjang jaringan komunikasi, yang pertama ada kabel ulir, yang kedua ada kabel koaksial, yang ketiga ada serat optik atau jaringan optik, ada media dan perangkat transmisi nirkabel, serta terkait dengan kecepatan transmisi. Layanan dan teknologi jaringan broadband memiliki beberapa jenis pelayanan. Yang pertama, kita bisa bedakan ada frame relay. Ini merupakan data yang dikemas menjadi beberapa frame untuk berkecepatan tinggi. Adapun bandwidth-nya sekitar 56 KB per detik sampai dengan 40 MB per detik. ATM atau layanan asinkronus transfer mode mengemas data ke dalam sel-sel 53 bit yang sama untuk transmisi berkecepatan tinggi. Bandwidth-nya antara 1,5 MB sampai dengan 9 GB per detik. DSL atau Digital Satellite Line merupakan sebuah akses internet broadband jaringan
telekomunikasi, di mana bandwidth-nya yang pertama ada ADSL atau Asymmetric Digital Circuit Line, itu digunakan untuk menerima dan digunakan untuk mengirimkan data, di mana di dalam menerima data kecepatannya 9 megabit per detik, sedangkan untuk mengirim data 700 megabit per detik. SDSL atau Symmetric Digital Circuit Line merupakan atau jaringan yang kecepatannya hingga 3 megabit per detik untuk mengirimkan dan menerima data. ISDN atau Integrated Service Digital Network digunakan untuk akses jaringan telepon yang menggabungkan layanan suara, data, dan video, di mana kecepatannya atau bandwidth-nya tarif dasarnya 128 kilobit, sedangkan tarif premiernya 1,5 megabit per detik. Sedangkan koneksi internet kabel atau akses broadband jaringan kabel terdedikasi ini memiliki kecepatan hingga 10 megabit per detik. Untuk jalur T merupakan jalur terdedikasi untuk transmisi data dan koneksi internet berkecepatan tinggi. Alhamdulillah kita telah mempelajari telekomunikasi dan jaringan. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk masa depan serta dicatat sebagai amal kebaikan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.